halnya dengan orang yang walaupun memiliki banyak keterbatasan, tetapi masih mau mencoba, usaha lagi, kerja lebih keras lagi. Halo sahabat Meliora, apa kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat dan bahagia bukan? Tentunya segala kebaikan akan menjadi bagian kita, tergantung dari doa dan harapan kita. Jumpa lagi dengan saya, Henny Wirawan, dalam acara Bincang Meliora. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 tipe manusia yang menyenangkan. Memang kalau bicara mengenai menyenangkan tergantung selera orang yang bertemu siapa dengan siapa. Namun sepertinya yang saya akan bagikan ini tipe-tipe universal deh, yang bisa diterima oleh berbagai kalangan sehat mental tentunya. Mudah-mudahan Anda termasuk di dalamnya. Mari kita simak. Pertama, orang yang bisa pegang janji. Orang yang bisa pegang janji adalah orang yang menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Ketika dia berjanji, sesungguhnya dia sedang menunjukkan kepada dunia tentang siapa dia. Jadi, jika dia tidak mampu menghargai diri, tentunya dia akan sukar menghargai orang lain. Contoh orang yang bisa pegang janji sebenarnya simpel-simpel saja. Misalnya, jika dia berjanji bertemu dengan seseorang pukul 9 pagi, ya dia akan datang sebelumnya atau pas pukul 9 pagi. Jika sampai terlambat pun, dia akan memberitahukan terlebih dahulu supaya yang menunggu mengerti situasi dan kondisinya. Dan tentu saja, keterlambatan ini bukan karena hal yang disengaja, tetapi karena sesuatu yang terjadi di luar perhitungan dan persiapannya. Selain urusan janji waktu, tentu ada banyak janji yang lain. Janji yang bisa terucap. Soal bagaimana mewujudkannya, ya kembali kepada kualitas kita. Yang pasti, kita tentunya lebih suka dengan orang yang ucapannya selaras dengan perbuatannya, bukan? Kedua, orang yang tangguh. Orang seperti ini adalah orang yang tekun, pantang menyerah, mau mencoba, mau terus belajar. Namanya juga manusia, pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Yang terpenting, dia mengusahakan apa dalam kelemahan atau kekurangannya itu. Jika dia hanya berharap belas kasihan orang lain, ada waktunya dia tidak akan mendapatkan apa-apa, karena yang menolongnya juga akan merasa lelah. Beda halnya dengan orang yang walaupun memiliki banyak keterbatasan, tetapi masih mau mencoba, usaha lagi, kerja lebih keras lagi. Jadi tentu tidak dengan mudah dia mengatakan, habis, mau gimana lagi? Belum mencoba saja sudah menyerah kalah. Apalagi kalau yang bicara yang seperti itu anak muda, aduh tenaganya kan masih banyak, kemampuannya masih ada, hanya saja kemauannya hilang entah kemana. Wah, rasanya kesel banget, iya kan? Tentunya kita akan menghargai orang-orang yang lebih tangguh dalam perjuangan hidupnya. Ketiga, orang yang jujur. Orang jujur dalam perkataan maupun perbuatan saat ini sudah masuk kategori langka, harus dilestarikan. Karena makhluk zaman sekarang sepertinya lebih mengutamakan azas kepentingan dan manfaat. Jadi jika perlu mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, tidak jujur pun sepertinya baik-baik saja menurut sebagian orang. Usaha sih boleh, tapi kalau dengan segala cara, halal maupun haram, serem juga ya. Tantangan untuk tetap menjadi jujur itu makin besar sahabat Meliora. Namun orang yang jujur tetap diminati. Pilihannya kan ada di tangan kita, mau jujur atau banyak berbohong. Tentunya walaupun jujur ya perlu berhikmatlah caranya. Kita perlu memahami kapan dan di mana serta dengan siapa kita sedang berbicara. Bedakan antara jujur dan tidak peduli ya. Tidak peduli dengan sikon, itu bedanya jauh sekali. Keempat, orang yang peduli dengan orang lain. Di zaman serba abai dan penuh keegoisan, jadi orang yang peduli kadangkala rentan disebut kepo. Padahal antara peduli dan kepo ada perbedaan yang hakiki. Mereka yang peduli akan berunding dan bertindak setelah tahu, bukan cuma ngomong-ngomong saja. Nah, yang kepo ini yang akan berkuncing jika tahu. Jelas bedanya. Beda banget kan? Ya, itulah. Nah, yang kelima, orang yang sopan, orang yang tahu diri. Ini adalah ciri orang dewasa, matang,
tetapi tidak banyak dilatih orang, apalagi zaman sekarang. Kebanyakan orang entah acuh tak acuh, entah terlalu so akrab di dua kontinum. Lupa bahwa di antara sesama itu ada boundaries yang untuk memasukinya perlu izin dari pihak yang terkait. Contohnya saja dalam tegur sapa. Anak muda usia 20-an bisa-bisanya memanggil orang yang usianya jauh berbeda dengan dia dengan sebutan kakak misalnya. Padahal akan jauh lebih sopan jika dia menggunakan istilah bapak atau ibu, kecuali jika diminta untuk memanggil dengan cara yang lain. Ini akan berbeda ya. Masalahnya Anda mungkin mengatakan, ya hari gini masih mikirin begituan. Di negara barat itu mah biasa panggil yang tua pakai nama ya rapopo. Bener sih. Masalahnya kita tinggal di mana? Kita tuh masih di sini, di negara timur. Apa iya urusan sopan santun dibolehkan luntur? Belum lagi urusan lainnya. Misalnya tanpa salam, tanpa basa-basi, langsung mengirim pesan berderet-deret, tidak peduli jam pula, juga tanpa maaf. Padahal mestinya dia mengerti orang lain juga perlu istirahat. Dan bisa-bisa saja orang yang dikirimi pesan itu dalam kondisi sedang tidak nyaman atau mungkin sedang sakit. Ilmu tahu diri ini juga sedang luntur, bahkan menuju punah. Namun orang yang tahu diri dan masih menjunjung tinggi kesopanan adalah salah satu kategori orang yang dibutuhkan kehadirannya di masa kini. Oke, bagaimana dengan Anda sahabat Meliora? Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang menyenangkan ya. Tentu saja kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, itu pasti. Tapi ya tentu juga jangan sampai semua orang tidak suka, menjauhi atau membenci kita, ya kan? Sekian dulu pembahasan saya, sampai jumpa dalam bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.